Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi Terima kasih, dalil Bapak. Al-Quran Assalamualaikum dan warahmatullahi Sunnah wabarakatuh. tentang Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam program live interaktif keimanan, doa, dan zikir bersama guru kita, anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan, hafizahullah ta'ala. Dan Alhamdulillah, beliau telah hadir bersama kita di studio. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Kaifa hal wabarakatuh. Ustaz? Alhamdulillah bi khair. Insyaallah. Sehat wal afiat. Nah. Baik. Acara ini juga akan disiarkan oleh beberapa radio yang bekerja sama dengan Fatwa TV. Di antaranya ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Tuah FM Riau, dan Radio Mas FM Seragen. Baik, sebelum masuki sesi interaktif, terlebih dahulu kami berikan waktu kepada Ustadz untuk menyampaikan nasihat sebagai muqaddimah. Tafadhal Ustadz. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimakumullah. Hari berhari atau hari demi hari kita lewati, tidak terasa ternyata esok hari kita akan masuk bulan Rajab. Setelah itu bulan Sya'ban. Kemudian akan datang bulan yang kita rindukan bersama, Ramadan. Bulan Rajab, ya, salah satu oleh bulan hurum, Ashhurul Hurum, yang memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, salah satu dari bulan haram. Akan tetapi tidak ada amalan yang khusus di siang hari atau di malam hari, baik itu puasa di siang harinya atau sholat malam di malam harinya. Siapa yang terbiasa dan melakukan ibadah secara rutin dia lakukan, maka tetap bersemangat untuk beribadah, qiraatul Quran, sholat malam, dan zikir-zikir yang lainnya. Karena sesungguhnya kendati bulan Rajab adalah bulan haram, akan tapi keistimewaan secara khusus ibadah, baik sholat khusus atau ibadah khusus, puasa, dan amalan-amalan yang lainnya, semua hadis yang menjelaskan hal itu hadis dhaif dan kebanyakannya adalah hadis palsu, yaitu maudhu'. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Tabyinul Ajab fi Bayani Fadli Rajab. Maka kewajiban kita adalah untuk senantiasa meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam berubudiyah. Jika tidak ada pengkhususan dari Rasul, maka jangan dikhususkan. Jika tidak ada amalan yang rutin dilakukan Nabi SAW pada hari-hari dan bulan-bulan tertentu, maka kita tidak boleh melakukannya. Akan tapi kita beribadah sebagaimana tuntunan Rasulullah SAW. Semoga Allah memberikan kemudahan dan pertolongan kepada kita semua untuk beribadah sesuai dengan tuntunan Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Baik pemirsa, demikianlah nasihat muqaddimah yang telah disampaikan oleh Ustaz. Semoga apa yang beliau sampaikan
bisa kita fahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Baik, selanjutnya kita masuki sesi interaktif. Kami ajak para pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami, bertanya secara langsung pada Ustadz berkaitan dengan keimanan, doa, dan zikir. Bagi pemirsa yang ingin bergabung, silahkan menghubungi line interaktif kami di 0331 544 6087. Dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke redaksi kami. Bisa langsung dibacakan, Ustaz? Nah, tafadhol. Baik. Pertanyaan pertama dari saudari Nana di Riau, Kabupaten Rokan Hilir. Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya, menghatamkan Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal itu hukumnya apa? Apakah itu termasuk bid'ah, Ustaz? Menghatamkan Al-Quran. Jadi dia membaca Al-Quran, menghatamkan, kemudian dihadiahkan pahalanya untuk orang yang meninggal. Iya. Itu maksudnya mungkin. Taib, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, permasalahan ini tentu tidak terlepas dari pembahasan ya, atau berkaitan dengan pembahasan apakah seorang melakukan suatu ibadah, amalan, kemudian dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal, apakah hal itu bermanfaat bagi yang meninggal atau tidak? Atau dengan redaksi lain, apakah pahala yang diniatkan tadi sampai kepada yang meninggal? Nah, ini duduk permasalahannya, harus diketahui hukum tersebut. Dalam hal ini ada amalan yang disepakati oleh para ulama, seperti yaitu berdoa, bersedekah, maka tidak diragukan. Begitu juga ya, hutang yang dibayar oleh anak ya, atau karib kerabat atas nama yang telah meninggal, itu jelas akan terlunasi. Begitu juga mungkin seorang ya menghajikan saudaranya yang telah meninggal, dikali dengan haji badal gitu. Maka hal yang demikian itu para ulama sepakat itu sampai bermanfaat. Adapun selain hal itu seperti ya salat sunat misalnya, atau baca Al-Quran, atau puasa. Nah, puasa sunat tentunya. Apakah bila diniatkan sampai atau tidak? Terdapat perbedaan di kalangan para ulama. Madhab Syafi'i dan Maliki itu mengatakan tidak sampai. Tapi Ahmad dan Abu Hanifah yang lainnya mengatakan itu sampai. Ada perbedaan di kalangan para ulama. Ya, maka sebagaimana ya pendapat Imam Syafi'i dan madhab Syafi'i berdalil dengan Al-Quran, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Sungguhnya manusia itu tidaklah ya mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Maka zahir hadis tersebut, ayat tersebut menjelaskan ya usaha dia akan mendapatkan manfaatnya. Adapun usaha orang lain maka tidak bisa dia mendapatkan manfaatnya. Akan tetapi ya pendapat yang mengatakan sampai ya na'am, pada dasarnya itu adalah hak dia, tapi bila dia menghadiahkan haknya kepada orang lain maka itu sampai. Nah, terlepas dari perbedaan ya, beranjak dari perbedaan kedua pendapat tersebut, akan tetapi wallahu a'lam, dalam hal ini mengkhususkan secara khusus mengkhatamkan Al-Quran, apalagi secara berjamaah. Kalau seandainya dia secara individu kemudian menghadiahkan, ya mudah-mudahan kita berharap sampai. Tapi bila menjadi sebuah tradisi harus dikhatamkan, apalagi mungkin ya dia harus membayar, menyewa orang yang menghatamkan Al-Quran gitu ya, atau mungkin sebagian dilakukan di kuburan misalnya, kemudian dia menyewa, kemudian dikatakan secara berjamaah, maka tuntunan seperti ini ya tidak ada contohnya. Jadi kalaupun kita mendapat atau mengambil pendapat yang pendapat sebagian ulama selain mazhab Syafi'i yang mengatakan sampai, maka tentu bukan seperti pelaksanaan sebagian secara berjamaah, bergiliran misalnya ini juz pertama, juz kedua, ketiga sampai 30 juz kemudian dikhatamkan, kemudian dihadiahkan untuk si fulan, contoh yang seperti tidak ada. Bahkan mengkhususkan kata para ulama ya seperti lakukan misalnya Al-Fatihah untuk si fulan, ini mengkhususkan juga seperti ini tidak ada. Jadi intinya kalaupun ya seseorang
dia membaca Al-Quran, ya Allah jika engkau terima bacaan Quranku maka pahalanya berikan kasih bulan, mudah-mudahan itu sampai. Tapi melakukan dengan cara tradisi yang dilakukan sebagian, ya 30 orang berkumpul jamaah menghatamkan satu juz, ya apalagi sekarang semakin canggih, lihat media sosial kan begitu, maka ini hal yang seperti ini tidak ada tuntunannya, maka jangan dilakukan. Nah, demikian wallahu alam. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Sudah ada panggilan yang menunggu. Nah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menunggu Ibu. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Bu Bu Rosmi. Rosmi di Riau. Baik, Ibu Rosmi di Riau. Silahkan pertanyaannya Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon bimbingannya, Ustaz. Alhamdulillah, saya hampirlah setiap selesai sholat maghrib sampai waktu kita, saya membaca Al-Quran. Jadi, kalau suratnya yang panjang, seperti surat Al-Baqarah kan panjang, Ustaz, 286 ayat. Jadi dari maghrib ke isya itu tidak siap gitu. Jadi seandainya pagi sholat subuh saya teruskan, apakah saya harus membaca a'udzubillah juga dengan bismillah juga karena bukan di awal surat, ataupun cukup saya teruskan tidak membaca a'udzubillah dengan bismillahirrahmanirrahim. No. Yang pertamanya. Yang keduanya, setelah selesai saya membaca Al-Quran, saya sering berdoa ya Allah, dengan bahasa saja Ustaz. Ya Allah ya Tuhanku, ampunilah segala dosa hamba ya Allah, dan dosa kedua orang tua hamba, dosa suami hamba, dosa anak-anak keturunan hamba, dan maafkanlah segala kesalahan kami ya Allah, dan terimalah segala amal ibadat kami, dan tempatkanlah kami di surgamu kelak ya Allah, dan peliharalah kami daripada azab api nerakanya. Dan bolehkah perbuatan saya tersebut Ustaz, ataupun menyalahi daripada sunnah? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Ibu ya Rosmi di Riau. Barakallahu fiik atas pertanyaan yang disampaikan. Ada dua. Yang pertama, ya, apakah tatkala melanjutkan bacaan dari surat yang panjang atau seperti Al-Baqarah tadi? Contohkan oleh beliau di waktu maghrib, selesai maghrib baca surah Al-Baqarah tidak selesai, masuk isya, kemudian nanti dilanjutkan di waktu yang lain. Intinya apakah memulai membaca dari pertengahan surat, ya, tidak dari awal surah, apakah juga harus membaca bismillah dengan ta'awuz, ya. Dalam hal ini sebagian jelaskan para ulama cukup hanya ya membaca ta'awuz karena tidak memulai dari awal surat. Tapi bila kita memulai dari awal surat maka kita membaca a'udzubillah dan basmalah. Adapun bila memulai membaca dari pertengahan surat, ya tidak dari awal, maka sebagaimana yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah." Apabila engkau membaca Al-Qur'an maka ista'idz billah. Nah, jadi kesimpulannya jika membaca atau melanjutkan cukup dengan ta'awuz billah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian melanjutkan bacaan ya untuk sampai menyelesaikannya. Nah, nanti begitu selesai ya memulai membaca dari awal surah yang lainnya maka baca bismillah. Ya, bismillah. Melanjutkan. Tapi seandainya dari awal dia memulai dari begitu pertama membaca mulai dari awal surat maka a'udzubillah kemudian bismillah. Tapi seandainya dia melanjutkan Al-Baqarah begitu, selesai Al-Baqarah dan lanjutkan Ali Imran. Kemudian tentu ada bismillah, maka cukup baca bismillah karena dia tidak memulai dari awal, ya tidak mulai dari awalnya surat Ali Imran, seperti itu. Nah, adapun doa yang diutarakan Ibu Rosmi tadi setelah dia baca Al-Quran atau mungkin ibadah berdoa untuk keampunan dirinya, orang tuanya, suaminya, anak-anaknya, keluarganya dan
untuk diselamatkan dari api neraka, tidak ada masalah. Ibu berdoa, ya, doa yang baik, tidak ada masalah. Ya, kapanpun bisa berdoa, ya, dengan diharapkan ya sebelumnya ya untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, bersolawat pada Nabi, berdoa yaitu di penghujung malam atau di waktu-waktu mustajabah. Karena intinya adalah memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keselamatan, ya. Maka tidak ada masalah insyaallah, karena itu hanya redaksi dengan bahasa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, menyelamatkan kita dari api neraka dan memasukkan kita ke dalam surga. Nah, demikian wallahu a'lam. Baik, jazakallah khair Ustaz. Tapi satu hal yang perlu diperhatikan Bu Rasmi, Ibu tidak boleh mengatakan harus seperti ini, nanti diajak orang lain ya harus berdoa seperti ini sudah saya coba dan tidak boleh. Tapi ini doa yang mungkin seorang ya suatu ketika atau dalam kesempatan tertentu dia memohon keampunan kepada Allah. Maka lahirlah dari ucapan dia doa-doa yang baik, mohon keampunan tadi, dan dia merasa khusyuk dan merasa terpanggil gitu ya, memahami dan menghayati kandungan dari doa tadi. Tidak ada masalah, asalkan hal itu tidak dikatakan pada orang lain ini sunnah, ini keutamaannya begini, enggak. Jadi masuk pada keutamaan umum, yaitu mohon keampunan kepada Allah dan keselamatan untuk dari api neraka dan ya selamat untuk masuk surga, seperti itu. Nah, demikian wallahu a'lam. Baik, jazakallah khair Ustaz. Demikian jawaban atas pertanyaan dari Ibu Rosmi di Riau. Semoga apa yang ditanyakan telah dijawab dan bisa dipahami jawabannya oleh Ibu Rosmi. Nah, baik, sudah ada penelpon berikutnya menunggu. Nah, ya. Bu Rasmini. Ya, Ibu Rusmini di Pacitan, kami persilahkan. Terima kasih telah menunggu. Nah. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Ini kami menanyakan tentang minggu yang lalu itu, Ustaz. Iya, naam. Ini apa sampai ya Robbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi saja. Terus ada yang sampai mana ya? Robbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardu. Itu sampai mana? Terus yang kedua, Ustadz, saya mohon bimbingannya juga arahannya, karena teman dekat kami mendapat musibah yang sangat mendalam, Ustadz. Keluarga ini anaknya cuma 2 orang, laki-laki semuanya. Qadarullah, Ustadz, takdir Allah menghendaki diberikan kepada keluarga ini. Kedua-duanya anak itu kecelakaan, yang satu sudah kuliah, yang satu kelas 6 SD. Kedua-duanya sama-sama hari itu juga, yang satu beberapa jam kemudian meninggal, yang satunya yang kecil yang masih SD itu bertahan sampai kurang lebihnya 6 hari di rumah sakit Solo, Ustaz. Karena itu semuanya ya demikian, itu takdir yang diberikan kepada keluarga kami itu. Kami ya semampu kami juga mengingatkan dan mengarahkan, semuanya itu memang takdir dari Allah. Kemudian doa-doa yang bagaimana, Ustadz, yang saya sampaikan kepada dia agar ya pikirannya itu agak tenang. Itu doa-doa ketika gelisah, ketika pikiran kurang tenang itu sudah saya sampaikan, saya kasih ini loh, banyak-banyak dibaca doa ini dari Ustadz Nur Ihsan. Terus juga zikir pagi petang itu juga saya sampaikan, bukunya ini untuk menambah ketenangan pikiran kamu. Dan apalagi Ustadz, harus kita sampaikan kepada dia sekeluarga itu. Terima kasih jawabannya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu tabrakan kecelakaan itu, ini mohon maaf ada tambahnya, Ustadz. Itu lari dengan mobil itu kecelakaannya, Ustadz. Jadi sopirnya itu lari sampai sekarang tidak ada beritanya. Terus mobilnya itu ditinggal di tempat situ sampai sekarang mungkin di kantor polisi, Ustadz.
Terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Taib, terima kasih kepada Ibu Rasmini di Pacitan. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Naam. Hutang harus dibayar karena saya punya hutang ya, sekarang akan saya bayar hutang yang kemarin ya, atau pekan yang sebelumnya. Tentang masalah lafaz doa yang diucapkan setelah bangkit dari ruku', ya Rabbana walakal hamd. Ya, jadi di antara doa yang diucapkan sebagaimana yang terdapat dalam riwayat yang sahih, yaitu Rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ya, kemudian juga tambahan mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Jadi kedua dari lafaz yang disampaikan Ibu Rasmini tadi ya sahih, dan itu yang dijelaskan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab ya Sifat Salat Nabi. Jadi hal itu dikatakan oleh seorang sahabat Nabi SAW tatkala beliau salat bersama Nabi SAW. Begitu Rasul bangkit dari ruku' mengucapkan sami Allahu liman hamida, kemudian dia langsung membaca Rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, atau mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Kemudian setelah selesai salat Nabi bertanya, manil mutakallim, siapa yang mengucapkan pujian tadi? Kemudian dia menjawab, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Laqad ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awalan. Sungguh aku telah melihat ya lebih dari 33 lebih ya para malaikat yang mereka ya memutari gitu ya, berkeliling, yang berlomba-lomba siapa yang lebih dahulu untuk menulis pujian tersebut. Nah, berarti ini ikrar dari Nabi SAW. Nabi menetapkan bahwa kendati itu sahabat yang mengucapkan, tapi Rasul yang SAW yang menetapkannya. Berarti ini menjadi sunnah Nabi SAW. Jadi lafaznya Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama mubarakan fi, ada mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Jadi apa yang disampaikan Ibu tadi itu sahih. Naam. Adapun yang kedua tadi ya tentu pertama kita seorang muslim mengucapkan dalam kondisi mendengar musibah yang seperti disampaikan tadi ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Naam, inna lillahi ma a'ta wa lillahi ma akhadh wa likulli syai'in ajalun musamma. Allah yang memberi, Allah yang mengambil, kita semua milik Allah, akan kembali kepada Allah. Maka tentunya segala sesuatu ada batasnya, waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya perbedaan sebab saja. Ada yang kematian disebabkan ya kecelakaan, ada yang disebabkan sakit biasa, atau bahkan tidak ada sakit, begitu dia tidur tidak lagi bisa bangun. Berbagai sebab, dan kematian ya adalah suatu hal yang pasti. Dan tidak bisa juga kita prediksi kapan terjadinya. Yang penting kita yakin itu semua akan datang. Nah, cepat atau lambatnya. Tua, muda, besar, kecil, wanita, laki-laki, wanita, semuanya sama dalam hal ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Nah, seorang mukmin tentunya siapa yang tidak bersedih? Ya, mendapatkan musibah, kehilangan orang yang dicintai, kehilangan buah hati. Ya, Rasul sendiri ya meneteskan air mata tatkala meninggal anaknya Ibrahim. Naam. Beliau mengatakan, innal qalba la yahzan wa innal ayna la tadma wa nahnu bi firaqika la mahzunun ya Ibrahim. Ya, hati bersedih, mata menangis. Ya, kami sungguh ya bersedih dengan meninggalmu wahai Ibrahim. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana, tapi kita tidak mengatakan kecuali apa yang hanya diridhoi oleh Rabb kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, seperti itu. Dan inilah ujian sebagai pembuktian bahwa ya kesabaran kita, kemudian keimanan kita bahwa takdir itu suatu hal yang tidak bisa diprediksi. Ya, kita mungkin telah berhati-hati ya, telah waspada dan berbagai hal yang kita lakukan untuk keselamatan. Tapi takdir ternyata tidak bisa ya
akan mengelak dari kita. Semua telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, masyaallah kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang ditentukan oleh Allah dikehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki tidak akan terjadi. Nah, dalam hal ini hendaklah seorang terus ridha dan takdir Allah Subhanahu wa taala dan memohon yang terbaik. Allahumma ajirna fi musibatina wa akhlifna khairan. Ya Allah, berikan ganjaran kepada kami atas musibah ini dan ganti yang lebih baik. Nah, seperti itu. Dan bila kita ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kebaikan yang akan didapatkan. Nah, siapa yang tidak bersedih? Tapi apakah kita terus akan hidup dalam kesedihan seperti itu sementara tidak akan menghalang kita untuk beramal, untuk melakukan yang terbaik? Dan tentunya apa yang terjadi penuh dengan hikmah. Kita tidak tahu seandainya dua orang anak tersebut hidup dan selamat, apa yang akan terjadi? Kan kita tidak tahu. Tapi Allah menginginkan terbaik bagi mereka. Itu kejadian yang seperti itu sebagai penyebab, maka itulah mungkin yang terbaik bagi mereka. Jika seandainya yang satu belum balik masih kecil, sehingga dia meninggal dalam keadaan tidak berdosa. Dan adapun yang mungkin yang telah balik, dan kejadian seperti itu akan menghapus dosa-dosanya. Karena segala sesuatu yang menimpa seorang muslim, berbagai kesulitan akan menjadi penghapus bagi dosa-dosanya. Intinya orang tua atau keluarga tidak perlu selalu tenggelam dalam kesedihan sehingga seolah dunia ini telah hitam kelam, tidak lagi cahaya, tidak ada lagi harapan, tidak seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala akan bersama hamba-hambanya yang sabar. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Naam, Allah, kita cinta kepada anak kita, tapi Allah ternyata lebih cinta. Dia panggil terlebih dahulu. Seperti itu. Naam, kebaikan dan hikmah di balik itu semua sungguh sangat besar sekali. Jadi intinya terus dekatkan diri kepada Allah, memohon yang terbaik untuk anak kita, dan juga kita harus introspeksi diri. Sungguhnya kematian itu datang kapan saja, dan doa-doa yang mungkin telah Ibu sampaikan untuk menghilangkan kesedihan tadi, itu dibaca. Dekatkan diri kepada Allah. Jadi pesan saya adalah dekatkan diri kepada Allah, memohon yang terbaik. Jangan pernah pesimis dalam hidup ini. Nah, jangan pernah pesimis dalam hidup. Toh semuanya akan berakhir. Tidak ada yang kekal dalam dunia ini. Semua akan berakhir. Seorang mukmin terus berharap pada Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Jangan pernah berprasangka jelek pada Allah. Jangan pernah mengatakan seandainya anak saya tidak pergi, seandainya tidak naik mobil ini, jangan berandai-andai. Semua telah tertulis Lauhil Mahfuz sebelum penciptaan langit dan bumi selama 50.000 tahun. Telah tertulis bahwa itu akan terjadi menit sekian, jam sekian dengan transportasi sekian, dan siapa yang sopir yang nabrak dan seterusnya akan terjadi semua itu. Tidak bisa dielakkan. Itulah iman pada takdir, an tu'mina bil qadar khairi wa syarri. I'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Jafatil aqlam wa tuyatis sub. Ketahuilah apa yang ditakdirkan menimpa dirimu tidak akan meleset, dan apa yang tidak ditakdirkan tentu tidak akan menimpa dirimu. Telah kering tinta penulis takdir dan telah digulung lembaran-lembaran penulisan takdir tadi. Maka tentu semua ada hikmah. Berserah diri kepada Allah, bersabar kita milik Allah, akan kembali kepada Allah. Lalu apa yang kita persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian, wallahu a'lam. Jazakallah khair. Demikian jawaban atas pertanyaan dari Ibu Rusmini di Pacitan. Semoga bisa dipahami dan bisa diamalkan. Baik, sudah ada panggilan yang menunggu. Bapak Adi di Bone, Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menunggu, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tentang salat tahajud ini kan? Salat apa? Tahajud. 2 rakaat salam. Apakah setiap kita melanjutkan rakaat selanjutnya itu baca doa iftitah atau hanya di awalnya saja, Ustaz? Dan kedua itu kalau sudah salam itu yang afdalnya itu usap wajah atau hanya salam aja atau tanpa usap wajah? Baik. Dan bila kita sholat berjemaah fardu, Ustaz, setelah itu apa kita mengikuti zikir
imam atau hanya zikir sendiri masing-masing? Dan apakah angkat tangan atau gimana Ustaz afdalnya? Nah, baik. Masya Allah, 3 pertanyaan. Nah, Ya, makasih banyak Ustaz. barakallahu fiik. Assalamualaikum. Iyakumullah. Syukran kepada Pak Adi atau Saudara Adi di Bone, Sulawesi Selatan. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi di salat malam, salat tahajud, apakah setiap rakaat atau 2 rakaat tersebut ada doa istiftah? Karena solat tersebut adalah solat yang satu paket gitu ya, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, kecuali kalau seandainya seorang jeda waktunya cukup lama gitu. Tapi bila selesai mungkin 2 rakaat pertama, kemudian lanjutkan 2 rakaat kedua, maka kalaupun dia langsung membaca Al-Fatihah tidak ada masalah. Atau karena juga membaca Al-Istiftah itu juga hal yang disunnahkan. Nah, hal disunahkan. Dalam hal ini sebaiknya dibaca. Tapi kalau seandainya jarak 2 rakaat pertama dengan 2 rakaat yang selanjutnya itu hanya tidak memiliki jeda waktu, itu langsung selesai 2 rakaat kemudian langsung lagi, maka tidak ada masalah untuk lanjut membaca surat Al-Fatihah, tentunya setelah ta'awuz dan bismillah tadi. Nah, ini masalah istiftah. Taib, adapun masalah apakah setelah solat tadi itu mengusap wajah, tidak ada tuntunannya. Baik itu selesai solat atau mungkin berdoa, tidak ada tuntunan mengusap wajah. Jadi tidak ada tuntunan mengusap wajah. Maka dalam hal ini jangan dilakukan karena tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam berzikir, zikir itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada sahabat untuk zikir mandiri, mandiri dalam ibadah. Naam, beliau imam, para sahabat makmum. Akan tapi kewajiban mengikuti imam itu terputus berakhir dengan salam. Begitu. Selesai, masing-masing berzikir. Maka tidak ada kewajiban untuk mengikutinya begitu zikir, dia harus zikir. Tidak, masing-masing berzikir. Nah, begitu. Dan pertama diucapkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di waktu selesai salam, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Nah, kemudian masing-masing berzikir. Maka tidak didapatkan dalam satu riwayat pun Nabi memimpin sahabatnya, kemudian sahabat juga ikut mengikuti zikir Nabi secara berjamaah, tidak. Jadi masing-masing berzikir, itulah tuntunan Nabi, itulah yang tepat, itulah yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wallahu a'lam. Taib, jazakallah khair Ustaz. Demikian jawaban atas pertanyaan dari Bapak Adi di Bone, semoga bisa dipahami dengan baik. Dan telah menunggu panggilan berikutnya Bapak Adi di Bandung. Terima kasih telah menunggu. Silahkan Pak Adi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mau ditanyakan terkait hukum salam 1 kali waktu sholat 5 waktu yang wajib itu gimana ya Ustaz ya? Salamnya ucapnya 1 kali kayak gitu hukumnya. Taib, mungkin ditanyakan ke yang lain aja Pak ya. Saya ragu menjawabnya Kendati ada sebagian mungkin pendapat ulama, tapi mungkin ditanyakan nanti ke bagian fikih yang lebih wallahu a'lam. Naam. Tapi sepertinya saya pernah baca memang ada sebagian mazhab kalau udah salam 1 kali ke kanan cukup. Tapi saya tidak bisa memastikan jawaban sekarang. Mungkin yang spesialis fikih yang lebih memahaminya mungkin ditanyakan. Wallahu a'lam. Naam. Baik, terima kasih atas kebersamaannya Bapak Adi di Bandung. Dan kami lanjutkan dengan pertanyaan yang masuk melalui media yang telah hadir di redaksi kami dari Bapak Rohimul Amin di Pasaman, Sumatera Barat. Berkaitan dengan hadis tentang larangan sholat di masjid yang ada kuburan, la tusallu ilal kubur. Permasalahannya adalah di masjid raya di daerah kami sering diadakan sholat jenazah, dan mayoritas masyarakat kalau ada yang meninggal disolatkan di masjid tersebut.
Dan di masjid tersebut di halaman depannya ada kuburan yang sudah lama. Sudah lama ada kuburan di situ. Apa hukum sholat di sana dan bagaimana saran dari Ustadz untuk mengikuti sholat jenazah di masjid tersebut? Terima kasih ya kepada Bapak siapa tadi? Rahimul Amin. Rahimul Amin dari Pasaman. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Pertama yang ingin saya jelaskan adalah terdapat larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam solat menghadap kubur. La tusallu ilal kubur. Dalam sebagai la tusallu alaiha, jangan solat di atas kuburan atau menghadap ke kuburan. Oleh karena itu tidak diperbolehkan menguburkan mayat dalam masjid. Maka para ulama menyebutkan bagaimana hukum kondisi masjid dan kuburan bila kita dapatkan. Maka ada dua kemungkinan. Masjid yang duluan, kemudian baru kuburan datang belakangan. Atau kuburan yang duluan, kemudian datang masjid. Dalam kondisi masjid yang duluan, kemudian dikuburkan, kata para ulama, maka kuburan tersebut dibongkar dan dipindahkan tempat lain. Tidak di pekarangan masjid, apalagi di arah kiblat. Seandainya masjid yang belakangan, maka masjid tersebut diruntuhkan dan dibuat di tempat lain. Karena itulah perkuburan. Karena perlu diketahui kaum muslimin dan muslim rahimakumullah bahwa sesungguhnya terdapat larangan dari Nabi SAW menyatukan antara masjid dan kuburan. Ini yang harus diperhatikan. Sekarang seandainya kondisi, oleh karena itu jangan sampai kita seorang berusaha mencari masjid yang di sana ada kuburan kemudian berusaha sholat di sana. Para ulama menyebutkan seandainya ada seorang yang sholat, dia tidak tahu. Pekarangan tidak di arah kiblat. Apakah sholatnya batal? Dalam hal ini para ulama menjelaskan jika di arah kiblat dan itu di luar pekarangan misalnya, maka tidak ada masalah. Tapi kalau itu langsung mengarah ke kiblat, maka ini yang dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusallu ilal qubur. Larangan menuntut adalah hal yang diharamkan. Saya konsekuensinya sholatnya tidak sah. Tapi bagaimana dengan yang ada di pekarangan mungkin sebelah kanan atau sebelah kiri? Maka itu jelas sangat juga tidak dianjurkan. Tapi seandainya telah berlalu sholatnya, maka sholatnya masih sah. Adapun masalah sholat jenazah tadi, maka kita berharap sholatkan saja mungkin di tempat mushola atau di tempat mungkin yang luas di luar masjid, itu lebih aman dari terlepasnya khilaf di kalangan para ulama tentang menghadap sholat ke kuburan tadi, apalagi di arah di arah kiblat. Tapi seandainya kuburan tadi mungkin di samping, mudah-mudahan di sini mungkin lebih ringan tapi tentunya diutamakan jangan sampai kita sholat di masjid yang ada kuburannya. Demikian, wallahu a'lam. Baik, jazakallah khair. Dan tentunya perlu di sini sampaikan ini permasalahan yang sudah kita melihat banyak kita melihat di negara kita ini, maka perlu sosialisasi dan pemahaman pada masyarakat menjelaskan tentang yang demikian itu dengan cara yang baik dan bijak, bahwa terdapat hadis dari Nabi SAW yang melarang kita sholat menghadap kuburan. Demikian, wallahu a'lam. Jazakallah khairan. Demikian jawaban atas pertanyaan dari Bapak Rahimul Amin di Pasaman, Sumatera Barat. Baik, telah menunggu di sambungan telepon Abu Hafiz di Bengkulu. Kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, izin mau tanya. Kan setiap amalan ibadah itu Ustaz punya keutamaan pahalanya Ustaz. Maksudnya gini, seperti sholat sunnah fajar, itu kan memiliki keutamaan lebih baik daripada dunia dan seisinya, dan amalan-amalan yang lain. Jadi sehingga kita kan bersemangat untuk melakukan amalan itu Ustaz. Nah, yang saya tanyakan, apakah jika seseorang melakukan kegiatan itu tapi dia tidak mengerti
dari keutamaan, maksudnya seperti ini. Jika berjalan ke masjid itu kan keutamaannya setiap langkah dihitung pahala. Maka jika orang berjalan saja tanpa mengetahui keutamaan, dia mendapatkan pahala yang sama itu Ustaz. Ya. Itu pertanyaan Ustaz. Baik. Syukran. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kepada Pak ya Abu Hafid di Bengkulu. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi keutamaan beramal atau melakukan suatu amalan ya. Nah, bila seorang melakukannya tidak mengetahui keutamaan tadi, apakah dia mendapatkan keutamaannya? Ya, sama mendapatkan keutamaannya. Nah, karena keutamaan tersebut ya tidak disyaratkan dia harus mengetahuinya. Akan tetapi apa perbedaannya? Nah, perbedaannya orang yang mengetahui keutamaannya dengan yang tidak mengetahui, tentu terjadi perbedaan di sisi semangat ya, dan juga keseriusan dia dan konsentrasi dia ya untuk terus menjaga amalan tersebut. Nah, ya berbeda seorang yang mengetahui bahwa 2 rakaat ya salat subuh 2 rakaat salat subuh rakaatain qabla al-fajr khairun ad dunya ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh lebih baik di dunia dan seisinya. Lalu dia salat berharap keutamaan tersebut, dia akan menjaga. Dia akan terus berusaha untuk bangun di awal waktu sebelum azan, kemudian telah bersiap-siap, begitu azan dia sholat. Berbeda dengan seorang tidak mengetahui. Suatu ketika dia bangun, ternyata dia sebelum subuh, kemudian setelah itu dia dengar azan, dia sholat. Dapat dia pahalanya. Tapi dia tidak bisa continue menjaga amalan terus. Kenapa? Karena kekurangan ilmu tadi. Jadi jawabannya dari sisi keutamaan dapat. Karena di situ tidak disyaratkan diketahui atau tidak. Nah, tapi perbedaannya orang yang mengetahui akan lebih termotivasi, akan lebih bersungguh-sungguh menyempurnakan amalannya, menjaga daripada orang yang ya tidak mengetahuinya. Nah, demikian. Allahu a'lam. Jazakumullah khair. Ya, demikian jawaban atas pertanyaan dari Abu Hafid di Bengkulu ya. Semoga jawaban yang telah disampaikan oleh Ustaz bisa dipahami dengan baik. Sudah menunggu di sambungan telepon Saudara Fatoni di Jember. Terima kasih telah menunggu. Silahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Iya, saya ingin bertanya, apakah ada dalil dari Al-Quran atau hadis yang sahih tentang hidupnya Nabi Idris alaihissalam sampai sekarang, Ustaz? Nabi Idris. Taib. Ya. Baik, sudah cukup Mas Fatani? Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada saudara atau Masya Allah Ananda Fatani ya di Jember. Barakallahu fiik. Jadi apakah ada dalil dari Al-Quran atau hadis Nabi Idris sampai hidup sekarang ini? Di sini memang ada perbedaan di kalangan para ulama, karena tatkala Allah menyebutkan wadhkur fil kitabi Idris, kemudian disebutkan wa rafa'nahu makanan 'aliyya itu. Nah, apakah beliau termasuk yang diangkat ya seperti Nabi Isa alaihissalam? Kalau Isa tidak diragukan masih hidup, kan begitu? Ya, masih hidup karena Allah menyelamatkan beliau. Maka terdapat khilaf di kalangan para ulama apakah Nabi Idris juga diangkat dan masih hidup seperti Nabi Isa. Nah, ini ada perbedaan di kalangan para ulama. Nah, jadi itu di situ, perbedaan di situ. Tapi yang jelas ya terlepas dari apakah beliau masih hidup dengan zahirnya ayat tadi, maka menjelaskan keutamaan Nabi Idris. Nah, itu yang dalil yang menjelaskan ya. Masya Allah, Saudara Patoni, Masya Allah pertanyaannya luar biasa ya. Jadi Idris itu, Nabi Idris. Itu yang saya ketahui. Naam. Wallahu a'lam. Naam. Baik, jazakallah khair. Baik, pertanyaan berikutnya dari Ade Ummu Dania di DKI Jakarta, Ustaz. Nah. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Mohon pencerahan tentang doa yang dipanjatkan oleh seorang anak atau cucu kepada orang tua atau
kakek neneknya atau kerabatnya yang sudah meninggal, apakah harus ada penyebutan secara khusus Fulan bin Fulan, disebutkan satu persatu untuk didoakan? Nah, mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, terima kasih atas pertanyaan ya, Umu Dania di DKI Jakarta. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi dalam berdoa untuk saudara kita yang telah meninggal, anak, cucu atau orang tua, apakah harus ya mengkhususkan doa tersebut si fulan atau si fulan? Ya, tidak harus. Ya, tidak harus disebutkan. Karena tatkala kita berdoa dan kita mengetahui dan berkeinginan bahwa orang tua telah meninggal misalnya, atau saudara atau cucu dan yang lainnya, Allah mengetahui. Ya, tanpa kita ucapkan, Allah mengetahui isi hati kita, doa itu untuk siapa kita peruntukkan. Nah, Allah mengetahui semuanya. Nah, dan bila kita doa tersebut diucapkan secara umum dan seluruh kaum muslimin, dia akan mendapatkan yang telah meninggal, mohon keampunan bagi Allah Subhanahu wa taala, fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, maka semua yang tergolong ke dalam mukminin dan mukminat yang hidup yang meninggal akan mendapatkan keampunan tersebut, dan kita mendapatkan yang sama. Subhanallah, lihat berapa jumlah yang telah meninggal. Ya, yang muda yang hidup juga sekarang dan yang telah berlalu. Subhanallah. Mereka yang hidup di zaman sekarang ini dan yang akan hidup, muslimin dan muslimat, maka jangan sampai bakhil untuk diri kita. Tatkala kita mendoakan secara umum, ya, maka itu semuanya juga akan memberikan kebaikan bagi kita. Jadi intinya tidak ya ada perintah juga mengkhususkan. Tapi kalau kita juga mengkhususkan tidak ada masalah, tapi bukan sesuatu yang lazim. Bisa berdoa untuk kedua orang tua kita, ya. Itu kan khusus. Maghfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu khusus. Tapi kalau mendoakan yang lain tidak ada masalah. Tapi tidak ada perintah untuk mengkhususkan. Nah, demikian, wallahu a'lam. Jazakallah khair. Sudah ada panggilan yang menunggu. Bapak Aditya Warman di Sumatera Barat. Nah. Terima kasih telah menunggu. Silahkan Bapak. Lagi Pak. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Pertanyaannya, nah. Silakan pertanyaannya Bapak. Ya, Pak Aditya Warman. Terputus. Nah, ya. Baik. Nah, kami lanjutkan dengan pertanyaan yang telah masuk ke redaksi kami. Hamba Allah di Yogyakarta, Ustaz. Nah. Pertanyaannya adalah beliau baru mendengar ada istilah sholawat Jibril. Sholawat Jibril, nah. Ya. Seperti apa itu, Ustaz? Nah, subhanallah. Ya, terima kasih. Pertama, ya tentu kita membaca ya, ayat dan mendengar ya, bahkan mungkin kita menghafal. Ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya alladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat ya bersalawat kepada rasulnya. Wahai orang beriman, bersalawat dan ucapkanlah salam ya shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat ya memerintahkan kita untuk bersalawat kepada Rasulullah SAW dan juga menjelaskan salawat Allah kepada nabinya dan para malaikat. Apa maksud salawat Allah? Salawat Allah pada nabi itu ats-tsana inda malail a'la, pujian bagi Rasul di sisi para malaikat. Itu arti salawat Allah kepada nabinya. Adapun salawat malaikat untuk nabinya yaitu mohon keampunan, istighfar ya bagi Nabi SAW dan mohon kemuliaan baginya. Itu maksud salawat dari para malaikat. Nah, salawat kita memohon kepada Allah agar ya keselamatan dan keampunan dicurahkan pada Nabi SAW.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Itu disebutkan para malaikat. Tidak dikhususkan di situ. Semua malaikat. Maka tidak ada istilah salawat Jibril. Ya, kemudian juga tidak salah saya pernah membaca ya artikel tentang misalnya keutamaan salawat Jibril kalau dibaca sekian hari bagi keutamaannya. Ini semua kedustaan. Ya, hal-hal yang tidak ada landasannya. Tidak ada yang spesial, tidak ada salawat Jibril yang khusus. Istilahnya pun ya agak aneh salawat Jibril ya. Yang ada salawat ya para malaikat. Nah, mengkhususkan Jibril adalah malaikat yang penghulu para malaikat. Tapi tidak dikhususkan. Semua para malaikat bersalawat. Ya, semua malaikat bersalawat. Ya, apa maksud semua malaikat? Memohon keampunan bagi Nabi SAW. Itu maksudnya. Jadi tidak ada istilah salawat ya Jibril itu ya hal-hal yang diada-adakan dan tidak tahu di mana sumbernya itu. Nah, Allahu a'lam. Jazakallah Ustaz. Demikian jawaban atas pertanyaan dari hamba Allah di Sleman. Dan telah tersambung bersama kami menunggu pada sambungan telepon Bapak Ade di Bone ya, yang tadi sudah menelpon. Ya, silahkan Pak Ade. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ini yang udah menelpon tadi ya? Iya. Saya mau tanyakan tantangan Ustaz, kan saya ini tunanetra Ustaz. Saya sebelumnya normal gitu, tapi setelah sudah operasi ya semakin parah, semua tidak air dilihat sama sekali. Iya, Nah, dokternya sudah ponis saya sudah sulit katanya sudah melihat. Mungkin kayak tidak ada harapan katanya. Tapi namun saya masih masih sangat berharap ya Allah memberikan saya kesempatan untuk melihat Ustaz. Yeah. Saya tidak berhenti berdoa, apakah saya terlalu berharap atau gimana Ustaz? Apakah saya salah terlalu berharap sekali kepada Allah ya gimana Ustaz? Dan apa doanya yang apa doanya Ustaz yang bagus Ustaz? Selesai Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Naam. Saudara Adi di Bone, barakallahu fiik. Tidak diragukan ya. Saudara Adi berharap pada Allah untuk kesembuhan itu hal yang wajar. Karena kita diperintahkan untuk berobat ya. Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit kecuali ada obatnya. Dan semua kesembuhan di tangan Allah. Fa idza maritu fa huwa yashfini. Ya, apabila aku sakit maka Allah lah yang menyembuhkanku. Akan tapi pada kesempatan yang mulia ini Ustaz akan menyampaikan kabar gembira bagi mereka yang mungkin ya Allah uji. Ya, Allah mungkin ya angkat kedua pandangan matanya, tidak bisa melihat, kemudian dia bersabar, falahul jannah. Man adhabtu habibataihi fasabara falahul jannah. Begitu Nabi SAW. Barang siapa yang ya aku hilangkan kedua pandangan matanya, kemudian dia bersabar, maka bagi dia surga. Bagi dia itu kalau kemudian Nabi SAW, itu hadis yang sahih. Maka dalam hal ini banyak ya kisah inspiratif yang kita melihat bagaimana para ulama-ulama kita ya, bagaimana para ulama besar dan ulama yang lain, mereka ya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan tidak bisa melihat tapi mereka bersabar. Apa yang mereka harapkan? Tidak lain kecuali surga Allah Subhanahu wa taala, karena dunia akan berakhir. Dan mungkin itulah hikmah, itulah yang mungkin pilihan Allah yang terbaik, sehingga dengan ya umur-umur yang mungkin masih mungkin ya belum, masih umur yang mungkin puluhan atau mungkin belum sampai 40-an, Allah jaga seorang hamba sehingga dia tidak melihat hal-hal yang maksiat dan dosa yang akan menambah maksiat dan dosa. Dengan seperti kemudian dia bersabar. Jadi pasti ada semua hikmah ya Adi. Kalau memang itu ponis dari dokter itu bukan sesuatu yang udah pasti seperti itu. Allah mampu. Tapi ada hikmah di balik itu semua. Bila seorang hamba sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian tersebut, lahu surga, ya jannah. Maka ya terus mendekat kepada Allah, berharap yang terbaik, dan tidak ada masalah. Berdoalah untuk kesembuhan. Tapi seandainya itu telah dilakukan, ternyata kesembuhan tidak diberikan oleh Allah, maka Allah memilih yang terbaik, yaitu surga bagi orang-orang yang sabar dalam menghadapi cobaan tersebut. Barakallahu fiik. Fikum barakallah. Baik Ustaz, jazakumullah khairan. Melihat waktu yang tersisa sangat sedikit, sepertinya itu tadi adalah
jawaban yang apa? Terakhir. Pertanyaan dan jawaban yang terakhir. Jazakumullah khairan. Wa iyyakum. Baik mirsa, demikianlah rangkaian dari acara live interaktif kita pada kesempatan kali ini. Dan kami sampaikan bagi para pemirsa untuk terus menyimak dan mengikuti program live interaktif Fatwa TV mulai dari hari Senin hingga Jumat pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Dan untuk melihat dan mengetahui berbagai program Fatwa TV terkini, silahkan mengunjungi website www.dewanfatwa.com. Dan kami mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.